Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan bahas tentang G20. Kita bahas G20 karena tahun 2022 ini Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 dan mencatat sejarah sebagai negara berkembang pertama yang menjadi tuan rumah presidensi G20 setelah serah terima dari Italia yang merupakan tuan rumah presidensi G20 tahun 2021. Apa itu G20? G20 atau Group of 20 merupakan salah satu forum multilateral strategis yang diikuti oleh Indonesia. Forum ini merupakan forum yang menghubungkan negara-negara maju dan berkembang dunia, di mana mempresentasikan ekonomi utama dunia yang secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Pada presidensi 2022, tema yang diusungkan Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger. Ada 3 prioritas Indonesia yang akan dibahas pada presidensi G20. Arsitektur kesehatan dunia yang lebih kuat, transformasi digital, dan transisi energi. Negara mana sajakah yang tergabung dalam G20 ini? Saat ini, anggota negara G20 terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20. Apa sih tujuan G20? Sejak KTT G20 diselenggarakan di Washington, Amerika Serikat pada tahun 2008 silam, paling tidak ada 3 isu utama yang dibahas: respon terhadap krisis global, reformasi lembaga keuangan internasional, dan isu perdagangan internasional. Tapi pada akhirnya gak cuma melulu ngebahas tentang keuangan dan ekonomi. Para pemimpin dunia juga membahas soal isu non-keuangan. Jadi, pada saat pertemuan G20, ada 2 jalur pembahasan. Jalur keuangan atau finance track, dan jalur Sherpa atau Sherpa track, yang membahas isu non-keuangan juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global. Sejarah pendirian G20 dibentuk pada 1999 atas inisiasi anggota G7. G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Adapun tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun, sejak 2008, G20 menghadirkan kepala negara dalam KTT. Dan pada 2010, dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Sejak saat itu, G20 terdiri atas jalur keuangan atau finance track dan jalur Sherpa atau Sherpa track. Sherpa diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal, menggambarkan bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT Summit. Jenis pertemuan G20 yang pertama adalah konferensi tingkat tinggi KTT atau Summit, merupakan klimaks dari proses pertemuan G20, yaitu rapat tingkat kepala negara atau pemerintahan. Yang kedua ada Ministerial Deputy Meetings atau pertemuan tingkat menteri dan deputi, diadakan di masing-masing area fokus utama forum. Pada Finance Track, Ministerial Meetings dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang disebut Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings. Sementara pertemuan para deputi disebut Finance and Central Bank Deputies Meetings. Yang ketiga ada kelompok kerja atau working groups, yaitu beranggotakan para ahli dari negara G20. Working groups mengenai isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas, yang kemudian dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhirnya KTT. Apa G20 punya dampak ekonomi yang bagus untuk Indonesia? Tentu saja, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, gelaran G20 akan menciptakan kontribusi sebesar 533 juta US dollar atau sekitar 7,4 triliun pada PDB Indonesia. Peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun. Dari sisi pariwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut gelaran G20 akan berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara
hingga 1,8 juta sampai 3,6 juta dan juga 600.000 sampai 700.000 lapangan kerja. Baru ditopang kinerja bagus sektor kuliner, fashion, dan kria. Rangkaian kegiatan G20 di Indonesia akan melibatkan UMKM dan menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 orang. Menurut Menteri Koperasi dan UMK Teten Mas Duki, presidensi G20 juga akan mendorong investasi pada UMKM dalam negeri, mengingat saat ini 80% investor global berasal dari negara-negara G20. Momentum menunjukkan keberhasilan reformasi struktural antara lain dengan UU Cipta Kerja untuk meningkatkan kepercayaan investor global. Apa manfaat sebagai presidensi G20? Presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis, merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia yang juga dapat mempresentasikan negara berkembang lainnya. Momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali setiap generasi, 20 tahun sekali, dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan perekonomian Indonesia. Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional khususnya dalam pemulihan ekonomi global membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia menjadi sarana memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe.